Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memuji Megawati Soekarno Putri soal pujian yang dikaitkan dengan sinyal kemungkinan berkoalisi di putaran kedua. Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus putri dari Megawati, Puan Maharani, mengakui ada komunikasi formal dan informal dengan paslon Anies Muhaimin. Sejauh ini, bagaimana strategi masing-masing capres? Siapkan 1 atau 2 putaran pemilu? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama bulan dari pemilu, kabar penjajakan koalisi paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mengemuka jika pemilu berlangsung 2 putaran. Sementara tim paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran, menekankan masih berfokus memenangkan pemilu 1 putaran. Bagaimana strategi paling logis yang disiapkan para capres? Ancang-ancang 1 atau 2 putaran? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Kode strategi antisipasi 1 atau 2 putaran di Pilpres 2024 mulai tampak dari masing-masing kubu. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, memuji Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Prabowo sebut kepemimpinan Megawati sebagai Presiden kelima RI berjasa banyak untuk bangsa. Semua presiden sebelumnya meletakkan landasan, semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak. Ujar Prabowo dalam dialog dengan Kadin beberapa waktu lalu. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan juga memuji Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Anies mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berani dan konsisten menjaga demokrasi dan konstitusi. Dan Ibu Mega itu penjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Jadi beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi, walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partainya. Jadi ketika dulu ada gagasan 3 periode, kan kalau 3 periode itu artinya PDIP bertambah. Tapi beliau mengatakan tidak, kita taat pada konstitusi. Karenanya ketika kemarin berulang tahun, saya sampaikan ucapan selamat dan teruslah menjadi penjaga tonggak demokrasi kita. Jadi saya sampaikan rasa hormat pada sikap konsisten untuk menjaga demokrasi itu berada dalam realnya yang benar. Merespons isu kedekatan pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan PDI Perjuangan menghadapi putaran kedua Pilpres, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan pihaknya telah menjalin komunikasi formal maupun informal dengan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Informal dan formal kami lakukan bagaimana nantinya setelah 14 Februari itu ya membangun bangsa itu harus bersama-sama, nggak mungkin sendirian. Dan membangun bangsa itu tentu saja kita serahkan kepada rakyat, menangkan hati rakyat, pilih pemimpin yang memang bisa pilihan rakyat sehingga rakyatnya yang akan menjadi juaranya. Soal strategi 1 atau 2 putaran, Timnas Amin menargetkan masuk dan memenangkan putaran kedua serta tak menutup pintu bagi Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud berkoalisi. Sementara soal pujian Anies untuk Mega, Timnas Amin menyebut sanjungan itu sebagai penghargaan bagi tokoh pemimpin bangsa. Kami rendah hati, sebagaimana Kapten mengatakan target kami 35%, setara dengan 57 juta. Mudah-mudahan masuk putaran 2, dan insya Allah di putaran 2 kita akan menang. Sebagaimana layaknya kita menghargai partai lain dan pemimpin. Kan Bu Mega presiden kelima kita dan PDIP punya track record yang baik. Buat saya, pujian itu baik bagi siapapun. Kami ingin pemilu luber jurdil itu tercapai. Kebetulan 03 ngajak sama-sama ngawasin. Ayo kita bareng ngawasin. Kalau 02 ngajak juga buat saya, ayo kita awasin bareng gitu loh. Soal kemungkinan koalisi jika pemilu berlangsung 2 putaran, tim kampanye nasional Prabowo Gibran belum banyak berandai-andai. Paslon nomor urut 02 itu masih berfokus untuk memenangkan Pilpres dengan target 1 putaran pada 14 Februari 2024. Menurut berbagai survei,
bahwa pasangan kami yang paling mendekati kepada sekali putaran. Tapi tentu bagi kami ini kan masih harus terus diperjuangkan. Dan kami masih terus ikhtiar dengan upaya-upaya yang terukur, sistematis di dalam memastikan masyarakat agar kita bisa mencapai target sekali seputaran di dalam Pilpres 2024 nanti. Bahwa masih ada undecided, tapi tentu dari undecided tersebut kita bisa identifikasi ya kecenderungan mereka akan memilih kepada siapa. Sementara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyinggung pemilu demokratis dan berharap tak ada sandiwara. TPN Ganjar Mahfud menyebut kemungkinan paling logis pemilu berjalan 2 putaran dan menunggu kejutan politik yang bisa saja terjadi. Kasihan lihat rakyat, ini pemilu yang apa ya, bingung rakyat sekarang ini gitu, mana yang benar gitu ya. Ini benar-benar pemilu sebenarnya atau sedang sandiwara ini? Apakah benar-benar ini pemilu yang demokratis atau pemilu yang lebih parah dari Orde Baru kan? Kita lagi bingung, Mbak. Tapi kalau ditanya 1 putaran atau 2 putaran, orang waras ya pasti bilang 2 putaran. Ini. Tapi untuk semangat, oke lah, kita harus bilang 2 putaran, namanya juga semangat gitu. Karena realita politiknya bahwa 01, 02 itu memang berada di atas ya 01 dan 03. Ya, kalaupun nanti misalnya tiba-tiba terjadi eksodus kan kita tidak tahu ada tikungan apa di depan. Misalnya ada blunder yang luar biasa dari 02, kan bisa saja yang 01, 03 masuk. Ya kalau sudah begitu kan kita tinggal ngopi-ngopi aja. Pengamat politik menilai, sejauh ini peluang terbesar pemilu berlangsung 2 putaran karena belum ada paslon yang elektabilitasnya mendominasi lebih dari 50% responden. Meskipun demikian, dinamika masih sangat terbuka terjadi kurang dari sebulan jelang pemilu. Ini kan kemudian faktanya nggak sampai 50 lebih. Misalnya kan yang dipotret beberapa lembaga ada terakhir Ipsos 48. Kalau melihat Ipsos kan definisinya bisa sampai 58, misalnya begitu. Nah, tetapi kan nggak sampai ke sana. Jadi peluang 2 putaran itu juga besar dengan kondisi seperti itu, gitu. Nah, itu dinamika itu masih sangat terbuka dan belum ada kita lihat ya hal-hal atau momentum yang punya daya magnetik yang luar biasa dari para capres-cawapres ini yang bisa menarik segmen pemilih dari berbagai level itu, termasuk pemilih muda. Jika pemilu berlangsung 2 putaran, masing-masing koalisi harus mencari kawan paling potensial untuk meraup suara terbanyak di tengah ketatnya persaingan elektoral. 14 Februari jadi momentum paling menentukan Pilpres akan berlangsung 1 atau 2 putaran. Yang jelas berapapun jumlah putarannya, para penyelenggara pemilu, peserta, dan negara harus bisa memastikan pesta demokrasi berlangsung secara jujur dan adil. Priska Clarissa, Wandiansen, Kompas TV, Jakarta.